bahwa pimpinan kan juga harus peka. Ketika terjadi kekeringan di daerah Pulau Merak, Grogol. Iya. Nah contoh gitu tuh. Saya punya ide waktu itu, ini punya inisiatif. Saya undang Indonesia Power, KTI, PDAM gitu tuh. Perusahaan. Tapi tetap saya juga undang Dewan Dapil sana. Gimana nih? Kekeringan nih. Nggak bisa air itu dari pipa KTI yang ke IP dinaikin ke atas. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar warga. Kan namanya kan negara harus hadir. Artinya ketika itu menjadi atensi pemerintah pusat, Cilegon sebagai gerbang Pulau Jawa yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera, yang pada saat mudik ya kita kan sama melayani, tidak hanya warga Cilegon. Ya harusnya pinter lah bahwa eksekutif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Loh pusat ya tiap tahun loh. Kami ini dilalui loh, kau betong DAK-nya kita ajukan gitu tuh. Kalau nggak ada dengan uang kita nggak mampu misalkan, kan bisa karena ini kan kepentingan nasional. Walaupun memang alhamdulillah kepuasan trust masyarakat terhadap DPRD itu cukup bagus di angka 70%. Terkait dengan aspirasi yang disampaikan, baik infrastruktur, contoh misalkan drainase, paving block itu lebih banyak kebanyakan kepada anggota dewan di dapil masing-masing daripada ke eksekutif laporannya. Jadi lebih cepat terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCU dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Kang Haji Isra Miraj SEMH, Ketua DPRD Kota Cilegon. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kesibukannya lebih padat lagi. Mohon izin kita untuk wawancara sebentar. Ini masih soal DPRD Kota Cilegon, sahabat BCU. Ini ada peralihan Bapak Haji Isra Miraj selama 1 periode menjadi Ketua DPR dan periode sebelumnya anggota, dan ini beberapa hari lagi akan dilantik Dewan baru sing masih wonten plastik ini. Nah bagaimana fungsi DPRD sekarang Pak? Masih sepi, nambah sepi, apa pripun niku Pak? Karena peralihan begitu. Iya, jadi gini ya. Transisi jabatan itu sesuatu yang normatif sesuai dengan periodisasi bahwa tanggal 4 September besok itu Dewan baru yang terpilih ataupun yang incumbent terpilih kembali akan dilantik pada hari Rabu tanggal 4 September. Seluruh kabupaten kota yang ada di Banten sepertinya Cilegon yang terakhir. Kabupaten kota yang lain sudah. Nah, tentu dengan transisi itu tidak juga mengabaikan tupoksi DPRD yang sekarang. Kayak contoh kemarin aja pada hari Kamis itu masih kita ada hearing antara Komisi 2 dan Komisi 4 terkait bagaimana persoalan aspirasi masyarakat. Saya sebagai Ketua DPRD masih menindaklanjuti itu. Karena memahami bahwa di sisa jabatan ini tentu tidak juga abai terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga tugas-tugas itu tetap kami jalankan sesuai tupoksinya, dan ini menjadi momentum bagaimana di akhir masa jabatan ini kita masih juga konsen menyelesaikan persoalan aspirasi masyarakat. Dan hari Senin besok itu akan ada rapat paripurna pemberhentian wakil wali kota karena beliau mencalonkan diri sebagai bupati di Lebak, sehingga berdasarkan PKPU peraturan Komisi Pemilihan Umum cuti. Itu bukan cuti, berhenti ya? Karena pindah kota. Pindah kota. Sehingga itu berdasarkan undang-undang harus berhenti, dan pengajuannya sudah diterima oleh DPRD dan dibawa ke gubernur, dan gubernur dilanjutkan ke Mendagri, sehingga nanti di hari Senin rapat paripurna pemberhentian wakil wali kota Cilegon berdasarkan surat pengunduran diri. Dan sekali diberhentikan
dan juga rapat paripurna terkait dengan anggaran perubahan. Anggaran perubahan. Anggaran perubahan tambahan. Kemarin rame Pak soal anggaran perubahan itu. Ternyata banyak yang program tidak terserap dan tidak dijalankan. Salah satunya mobil derek lah itu yang diliput oleh Kang Aji. Ternyata tidak direalisasi oleh pemerintah Kota Cilegon. Bagaimana tuh DPRD mendorong itu? Padahal kan itu penting lah begitu untuk PAD Kota Cilegon. Iya, tentu apa yang disampaikan tadi terkait bagaimana tidak terrealisasinya mobil derek itu, bagaimana di mereka itu ada Bapeda. Jadi OPD mengajukan setiap OPD masing-masing mengajukan anggaran, dan itu yang memfilter adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Cilegon, sehingga biasanya kalau OPD terkait tidak minta bantuan DPRD, maka dievaluasi oleh Bapeda itu ketika Bapeda tidak menganggarkan, tidak merealisasi, ya tidak akan direalisasi, kecuali mereka sesuai dengan mitra kerjanya dalam RKA, rencana kinerja anggaran. Nah, ada advokasi dari komisi mitra kerja terkait bagaimana ini harus Bapeda jangan begitu dong. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebetulan mungkin itu tidak diadvokasi oleh komisi terkait. Nah, komisi terkait juga kan ada perwakilannya di badan anggaran. Karena komisi juga, kalau anggota komisi 1 contohnya atau komisi 4. Nah, ketika di komisi itu dia tidak masuk di badan anggaran, koordinasinya kurang dengan teman-teman di badan anggaran, tentu badan anggaran juga tidak tahu. Cuma biasanya seperti ini, ada rekomendasi dari komisi-komisi yang harus ditindaklanjuti oleh Bapeda dan BPKAD dalam hal ini. Biasanya pada saat rapat anggaran diserahkan. Setelah RKA selesai, seluruh komisi-komisi melaporkan apa aja rekomendasinya, diserahkan kepada Sekda atau ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Maka di situ misalkan contoh ada 10 usulan atau 20 yang diakomodir, misalkan 15 atau 10 gitu tuh. Mungkin yang diakomodir 15 itu enggak termasuk di mobil derek tersebut. Seperti itu, sehingga tidak bisa terrealisasi. Tapi yang lain-lain sebetulnya direalisasikan. Ya, kita ada penambahan sekitar 34 miliar anggaran biaya tambahan, itu namanya ABT gitu. Sehingga tentu ada skala prioritas. Mungkin bagi eksekutif itu bukan skala prioritas. Seperti itu. Baik, balik lagi ke peralihan, Pak. Tadi kan di waktu-waktu yang sudah semakin dekat untuk anggota baru dewan yang akan dilantik, Bapak atau anggota dewan yang lain mengadakan hearing. Lalu kemudian dari hearingnya ini akan dilanjutkan ke periode selanjutnya, apa akan ada hearing lagi begitu? Ya. Jadi kan pemerintahan daerah itu sustainable, berkelanjutan sesungguhnya. Jadi apa saja PR dewan sebelumnya, perda yang belum selesai atau masalah yang belum selesai, ada tindak lanjut, tentu harus ditindaklanjuti. Tapi nanti setelah pembentukan alat kelengkapan dewan. Karena kerjanya DPRD itu setelah terbentuk formasi alat kelengkapan dewan, dalam hal ini komisi. Jadi pelantikan dulu nanti hari Rabu, itu ketua atau pimpinan sementara. Pimpinan sementara sambil menunggu rekomendasi dari partai masing-masing nanti. Siapa nih? Siapa nih yang akan ditunjuk menjadi pimpinan definitif? Ketua DPR. Nanti setelah dilantik ada pelantikan lagi. Jadi kemarin itu pelantikan sebagai anggota DPRD. Semualah secara general. Secara general, makanya disebut pimpinan sementara. Nanti begitu rekomendasi dari DPP masing-masing sesuai dengan keputusan masing-masing partai, maka nanti ketika itu turun
baru dilantik menjadi pimpinan definitif. Tetap Nah, gitu ya? pimpinan sementara ini itu belum bisa bekerja anggotanya. Dia menyusun tatib dulu, tata tertib DPRD Iya, untuk pembagian komisi-komisi. Nanti partai mengutus anggotanya ditempatkan di komisi berapa, di alat kelengkapan dewan yang lain di mana. Itu nanti surat berpartai melalui fraksi. Iya. Ditunjuk dulu, dibentuk ketua fraksinya siapa, baru diajukan ke pimpinan DPRD Iya. untuk dilakukan rapim, namanya rapat pimpinan, dan ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk membentuk alat kelengkapan DPRD. Nah, gitu. Sangat repot Dibuat sekali ya. pansus dulu, belum bisa kerja tuh, Belum karena bisa ngurusin kerja. internal dulu. Internal dulu. Itu aturannya. Setelah kuat, baru Bukan setelah kuat, Apa, setelah tersusun dengan tersusun. rapi, baru pembentukan pansus untuk membuat tatib, tata tertib DPRD. Seperti itu. Berarti harusnya yang mengisi ketua DPR atau pimpinan tetap itu perlu pengalaman yang banyak ya? Tidak juga. Tidak juga. Ada sekretariat yang mengarahkan. Oh, ya. Ada sekretariat yang mengarahkan, gitu tuh. Artinya ada di DPRD itu ada kabag fasilitasi dan legislasi, ada kabag keuangan, dan ada kabag rumah tangga. Oh, iya. Nah, fasilitasi dan legislasi inilah bidangnya dia yang memberi ketahukan, oh begini Pak, oh ininya begini Pak, ya gitu tuh. Ya, agar kerjanya ya minimal sudah bisa paham lah. Paham terkait bagaimana apa yang harus dilakukan. Kalau tidak diarahkan sama sekretariat, ya apalagi belum pernah jadi anggota dewan misalkan, ya tentu ini akan repot juga, kan susah. Sehingga sebenarnya ketua DPR, pimpinan DPR itu ada simbol institusi. Iya, iya. Simbol institusi. Gitu. Jadi alat kelengkapan dewan itu ada namanya pimpinan, badan musyawarah, badan anggaran, komisi, bapemberda, BK. Badan kehormatan. Badan kehormatan DPRD, proposnya lah. Propos. Gitu. Yo. Sekarang kita bahas di Komisi 2, Pak, soal ini kesejahteraan Komisi 2 itu, jadi pertama Komisi 1 itu tentang pemerintahan. pemerintahan, Kedua itulah Kesra, dari sejadah sampai haram jadah. kesejahteraan sosial, Kesejahteraan sosial. Kesra kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat. Nah, baru Komisi 3 tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah. Yang keempat tentang infrastruktur pembangunan. Infrastruktur. Nah, Komisi 2 bagaimana itu menyangkut persoalan ketenaga kerjaan, hubungan lingkungan gitu. Ya, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, aspirasi-aspirasi itu langsung berhubungan. Dulu itu cuma ada 3. Sebelum anggota DPRD itu 40. Oh, Pada saat 2014-2019 itu komisi itu hanya 3, 1, 2, 3. Nah, pemerintahan dan pembangunan itu ada di Komisi 1 tadinya. oh digabung lah. Digabung baru nih ada Komisi 2 tentang Kesra. Nah, tadinya Komisi 2 ini dia terkait dengan dampak lingkungan, antara hubungan industri dengan masyarakat sekitar, kadang-kadang ada pencemaran. Nah, kalau sekarang Komisi 4, tetapi Komisi 2 juga terlibat. Makanya kalau ada aspirasi itu tetap lintas komisi namanya. Jadi pimpinan ketika diajukan oleh komisi minta ditindaklanjuti atau surat aspirasi yang masuk, pimpinan itu biasanya melihat kasus. Misalkan pengaduan dari masyarakat nih, suratnya tentang pencemaran lingkungan, di gugatan terhadap industri sekitar. Oh, ini berkaitan dengan kemasyarakatan, tetapi juga LH itu mitra kerjanya Komisi 4. Berarti di situ pimpinan harus jeli. Maka di disposisinya itu dikatakan di situ bahwa tindak lanjuti sesuai dengan komisi terkait. Nah, komisi terkait itu langsung tulis ini Komisi 2 dan Komisi 4. Hearing lintas komisi. Gitu. Jadi perintahnya nanti turun dari pimpinan tuh. Oh, ke sekretariat, ke sekwan, sekretaris DPRD, begitu ini harus komisi. Baru nanti ketika bersurat
di situ komisi itu sudah tahu bahwa ini disposisi dari pimpinan ini lintas komisi. Karena kasusnya menyangkut juga komisi 2 dan komisi 4. Nah gitu. Kecuali tentang pemutusan hubungan tenaga kerja sepihak misalkan itu terkait bagaimana masuknya hanya di komisi 2. Karena itu mitra kerjanya komisi 2. Baru di situ tindak lanjutnya komisi terkait dalam kurung komisi 2. Nah itu jadi kita itu lebih kepada DPRD itu kalau ibarat hukum di kepolisian itu aduan ya, pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Kalau tidak ada pengaduan ya lebih kepada laporan lah ibaratnya gitu tuh. Berarti ini Pak, keresahan juga nih. Berarti kalau kita mau ke DPR itu perlu sendiri apa organisasi atau komunitas sih Pak agar biar diterima dengan baik gitu. Misal di Komisi 2 nih ada beberapa misal di satu PT di PHK begitu sepihak. Apakah ada ya udah dari apa organisasi buruh atau dari mana? Oh tidak harus. Tidak harus. Setelah personal juga yang penting bukti-bukti pendukungnya ada bahwa kami diberhentikan pada tanggal itu belum mendapatkan pesangon. Itu dia secara pribadi pun dia kerjanya di mana, PT apa, kan kita biar bisa manggilnya kan jelas. Jelas bahwa pengaduan dari atas nama A yang bekerja di perusahaan B. Nah maka ketika itu mereka bersurat ke pimpinan dulu tuh. Pimpinan yang tadi saya sampaikan disposisi segera tindak lanjuti surat dua komisi bikin surat membuat surat dia yang olah tuh hari apa hearingnya setelah rapat internal komisi internal mereka rapat pembahasan yuk kita kapan hearingnya ditindaklanjuti maka mereka bersurat kepada ketua DPRD tetap surat yang keluar itu atas nama ketua DPRD ke si pihak perusahaan dan si pihak pelapor, itu loh namanya DPRD itu bagian dari advokasi. Kalau diukur Pak, kalau DPR gitu kan anggota setelah ya udah beres periodisasi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya incumbent ya dilantik lagi, kalau yang tidak terpilih atau misal sudah pensiun sebagai politikus ya sudah berhenti gitu. Maksudnya tidak ada evaluasi secara keseluruhan begitu. Secara apa yang sudah dikerjakan, apakah memang ada Pak di dalam DPR itu? Evaluasinya itu pada saat menjabat. Kita per tahun Komisi 1 yang sudah terrealisasi berapa persen, Komisi 2 apa aja melaporkan kepada pimpinan. Itu Komisi 3 pencapaiannya terkait dengan sesuai tupoksinya masing-masing. Nah ketika sudah berhenti tadi ya udah tidak ada pertanggungjawaban yang tidak kepilih lagi. Dia sudah selesai tugasnya, sudah diberhentikan oleh gubernur. Nah maka di situ apa PR kan namanya atas nama lembaga, atas nama institusi DPRD. Maka nanti pimpinan yang baru dan anggota yang baru apa saja nih yang belum gitu tuh. Perda waktu itu sudah dalam tahap pembahasan sampai ini itu yang saya bilang tadi sustainable itu berkeberlanjutan. Berarti artinya tidak ada iki mau periode bengen nggak bisa ya. Oke itu. Sepengalaman Bapak waktu awal dilantik apa pertama yang dilakuin Pak? Ini siapa tahu ada dewan baru yang nonton. Kira-kira apa yang pertama? Ya apakah nuhun nih masyarakat sing nyoblos atau saya akan seperti ini gitu. Begini, pimpinan DPRD itu dia adalah simbol yang saya bilang tadi simbol. Sehingga ketika dia dilantik menjadi seorang pimpinan, dia menerima seluruh aspirasi dari seluruh masyarakat Kota Cilegon dan anggota. Pada dasarnya pekerjaannya seperti itu. Walaupun memang disumpahnya itu bagaimana dia sesuai dapilnya masing-masing. Karena kayak contoh reses, dia kembali ke dapil masyarakat. Contoh saya Citanggil Ciwandan. Itu ketika saya reses walaupun ketua DPRD, ketika reses saya harus di dapil. Karena yang memilih saya adalah masyarakat Citanggil dan Ciwandan. Tetapi aspirasi itu tidak selesai di dapil. Ketika saya menjadi anggota DPRD, ketua DPRD atau pimpinan DPRD, ketika kita diundang masyarakat,
Pulau Merak contohnya, Grogol atau Jombang, Purwakarta, mereka menyampaikan aspirasi ke ketua DPRD, itu kita tindak lanjuti sama. Itu tuh aspirasi yang terkait dengan infrastruktur ataupun hal lain itulah sebagian pimpinan DPRD. Nah, ketika anggota mah dia harus balik ke dapilnya. Gitu. Kecuali tadi persoalan, nah di komisi kan dari seluruh DPRD, dari seluruh dapil, sehingga ketika ada persoalan masyarakat Kota Cilegon ya tidak melihat di mana dapil, tetapi terkait bagaimana aspirasi ketika reses tetap akan dibalikan ke dapilnya masing-masing, seperti itu. Baik, berarti sesuai fungsi komisi lah ya. Iya, sesuai komisi, fungsi komisinya. Iya. Oke, Pak. Selama Bapak di DPR ini, Komisi 2 sudah melakukan apa saja, Pak, untuk masyarakat Kota Cilegon? Iya. Sebagai ketua DPRD, tentu saya tahu apa yang sudah dilakukan oleh tidak hanya Komisi 2, seluruh komisi. Karena komisi, yang saya awal tadi sampaikan, pimpinan, aspirasi masuk itu ke pimpinan. Nah, kasusnya ini harus komisi berapa? Oh, misalkan ini Komisi 2. Nah, maka saya tahu. Karena itu berdasarkan disposisi yang saya lakukan sebagai pimpinan. Iya, kebanyakannya Komisi 2 itu berkaitan bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja yang sering terjadi itu. Nah, banyak sekali kasus yang terjadi di Komisi 2 itu tidak harus ke pengadilan. Artinya ketika ini pihak industri diundang, pihak si karyawan diundang, akhirnya terjadi advokasi di sana, tidak harus ke pengadilan dalam arti saling memaklumi, memahami, bermusyawarah di DPRD itu. Nah, saya sampaikan bahwa ketika itu disnaker, biasanya kan disnaker dulu tuh, atau ada tripartit namanya, atau mediasi di sana di disnaker. Tapi kalau tidak selesai biasanya di Komisi 2. Nah, Komisi 2 juga tetap mengundang pihak-pihak terkait. Misalkan, oh ini urusan hubungan, pemutusan hubungan kerja, maka disnaker dia, nah sekarangnya nanti diundang. Sebagai OPD lah ya. Iya, OPD selaku eksekutor. Kami kan DPR bukan eksekutor. Dan mereka yang lebih paham kasusnya apa yang terjadi. Nah, biasanya di situ. Jadi sesuai tupoksinya yang saya bilang kebanyakan tentang hubungan, pemutusan hubungan tenaga kerja, PHK kan. Ataupun yang saya sampaikan terkait dampak lingkungan. Nah, saya bilang kalau dampak lingkungan sekarang karena Komisi 4 juga membidangi lingkungan, nah maka kebanyakan lintas komisi kalau persoalan-persoalan yang menyangkut lingkungan, walaupun masyarakat mengaduan tetap Komisi 2-nya ada, karena menyangkut dengan kemasyarakatnya tadi. Nah, kalau dulu masih 3 komisi, itu hanya Komisi 2. Itu sama diundang LH-nya, itu tuh. Kan biasanya pengaduan masyarakat yang saya tahu sangat luar biasa di DPRD itu, artinya seluruh komisi itu bekerja dengan optimal lah. Komisi 1 biasanya tentang pertanahan, itu kasus pertanahan, oh berarti ini Komisi 1. Nah, itu sengketa pertanahan berarti larinya ke Komisi 1. Itu jadi Komisi 2 ini tentang kesejahteraan masyarakat itu lebih kepada kayak contohnya gini, yang saya kadang-kadang juga tidak harus selesai di komisi, selesai di pimpinan di saya. Nah, kalau bisa kita selesaikan di kita juga bisa menyelesaikan. Contoh gini, ada 200 kakak, 200 kakak ada di daerah kecamatan Jombang. Dia menempati tanah yang bukan miliknya. Dia sudah bangun secara permanen. Nah, pada suatu ketika si tanah ini dia mau dijual oleh si pemilik aslinya. Begitu mau dijual, begitu datang ngelihat, udah banyak bangunan. Nah, udah banyak bangunan. Ngadulah ke saya, ke pimpinan waktu itu, ke ketua DPRD, bahwa mereka akan digusur. Saya ngerasa memang secara hukum kalah. Si masyarakat ini. Masyarakat kalah karena apa? Membuat bangunan bukan di tanah milik mereka. Nah, saya tanya dulu, kenapa
bapak-bapak atau ibu-ibu membangun di tempat yang bukan biasa Pak, kami ada setoran tiap bulan ke si A katanya. Kayak, nah si orang ini kepercayaan yang punya tanah juga, gitu tuh. Nah akhirnya di situ begitu saya tahu kasusnya bahwa dia setoran lah, gitu tuh. Kemudian coba saya identifikasi. Oh berarti kasusnya seperti ini. Nah mereka memohon, memohon bagaimana dibeli aja sih si tanah ini biar kami nggak digusur, nggak apa-apa kami beli dari pemilik. Sementara pemiliknya juga nggak mau ngejual sama mereka, karena inginnya kan dijual secara keseluruhan. Iya. Nah dengan kasus begitu saya tidak lanjuti ke Komisi 2. Contoh itu salah satu kasus, akhirnya saya coba undang si pihak pemilik, pengacaranya yang datang. Masyarakat warga saya undang kembali. Disitulah advokasi, saya mohon ke pengacara untuk menyampaikan kepada pemilik, tolong sih, kasihan ini berKTP Cilegon, walaupun mereka pendatang tapi sudah berKTP Cilegon, tolong jangan digusur dulu, kasihan. Memang ini haknya pemilik karena mendirikan bangun di tanah orang lain, kami tahu itu, paham itu, tapi mohonlah gitu tuh, jangan. Alhamdulillah tuh mungkin ada dikasih jeda waktu. Nah itu tidak langsung ke komisi. Kalau biasanya itu kita bisa selesaikan. Tapi kalau ketika lagi sibuk ya tetap ke Komisi 2, itu maka larinya ke Komisi 2 itu. Tidak melibatkan komisi yang lain. Itu salah satu contohnya. Cuma yang sering terjadi di Komisi 2 itu antara lingkungan dengan industri. Juga demo apa itu, tetap kalau itunya tentang demonya itu misalkan pengen dibebaskan. Oh berarti Komisi 2 dan Komisi 1 karena ada persoalan tanah. Itu Jo. Contoh kan misalnya industri, dia dekat pemukiman, sementara industri ini sudah seharusnya merelokasi warga. Udah sebagian ada yang direlokasi. Nah pada saat itu dia mengadu ke DPRD untuk segera direlokasi, minta demo apalah dulu tadinya. Nah ketika itu ditindaklanjuti tetap Komisi 2 dan Komisi 1 karena ada pertanahannya. Itu jadi saling lah, tetap gitu tuh. Saling. Karena di DPR mah kolektif kolegial. Kolektif kolegial gitu Jo. Luar biasa sahabat PC ya, ternyata DPR pegawainya wakil. Apalagi pimpinan berarti itu tadi ya? Iya sangat luar biasa. Karena kita kan Forkopimda, Forum Pimpinan Daerah. Kita ada aktivitas misalkan di Polres, di Kejaksaan, di Dandim, Dalanal, gitu tuh kan kita begitu Forkopimda. Berarti kalau misal ini Pak, apa artinya itu tadi misal diselesaikan oleh pimpinan gitu, udah Bapak aja gitu. Berarti ya di Komisi 2 nggak kerja begitu? Atau memang ya sudah, udah beres gitu? Iya. Kebanyakannya begitu berarti? Enggak, tetap itu mah hanya yang krusial saja. Beberapa contoh lah ya. Iya, kadang-kadang kan kita juga mereka ya punten gitu ya. Mereka kadang-kadang lebih trust atau lebih segen misalkan. Ketua DPRD yang minta loh. Artinya memohon untuk itu agak didengar gitu tuh. Ya, gitu tuh. Kayak contohnya si ownernya ini apa yang punya lahan nih. Tapi kalau urusan tenaga kerja tetap semua itu mah hal-hal yang sifatnya krusial saja, yang harus cepat ditindaklanjuti. Gitu tuh. Apalagi Pak, satu contoh kasus lagi lah. Saya asik mendengarnya. Ternyata banyak sekali kasus di Kota Cilegon begitu. Kalau mendengar. Namanya 462.000 jumlah penduduk, ya tetap ada banyak lah, banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Kayak contohnya yang saya cerita bahwa pimpinan kan juga harus peka. Ketika terjadi kekeringan di daerah Pulau Merak, Grogol. Nah contoh gitu tuh. Saya punya waktu itu punya inisiatif. Saya undang Indonesia Power, KTI, PDAM gitu tuh. Perusahaan. Tapi tetap saya juga undang Dewan Dapil sana. Gimana nih?
kekeringan nih. Nggak bisa air itu dari pipa KTI yang ke IP dinaikin ke atas. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar warga. Kita rapat di ruangan saya gitu tuh, ada kasus-kasus begitu, tidak harus ke komisi. Jadi itu lebih kepada bukan laporan, tapi inisiatif. Karena menyangkut hajat orang banyak. Jadi tidak harus laporan, kitanya harus peka, harus punya inisiatif gitu loh. Ya, berarti perlu cepat ditindaklanjuti. Iya, karena kalau pimpinan kan menyangkut seluruh OPD, tidak mitra kerjaan seluruh. Gitu. Jadi yang tindakan cepat itu ya seperti itu gitu tuh. Kalau kesehatan di Komisi 2 juga Pak ya? Komisi 2 kesehatan. Kalau di tenaga kesehatan juga masuk ke situ ya? Iya, yang pekerja-pekerjaan. Ada ini nggak sih Pak maksudnya? Iya, kasusnya begini. Gitu. Misalkan kasus DBD. Nah, itu yang kemarin meningkat. Meningkat. Nah, itu Komisi 2. Itu mah tidak harus aduan. Itu kasusnya juga tidak harus aduan, cari sini. Banyak masyarakat yang teriak. Tolong dong, kadang-kadang masyarakat tahunya pengen di fogging aja gitu tuh. Di fogging gitu. Sementara fogging kan tindakan terakhir. Nah, baru tuh komisi itu cepat panggil mitra kerjanya, dinkesnya. Apa antisipasinya, tindakan preventifnya gitu. Oh iya Pak, ini ada satu pertanyaan soal jalur Cilegon sebagai Kota Cilegon sebagai jalur mudik nih Pak. 2024 terus Bapak minta soal penyediaan toilet. Yaitu kebutuhan dasar. Artinya berarti kesejahteraan itu bukan hanya untuk masyarakat Cilegon doang begitu. Karena di situ kan yang dilayani ya pemudik begitu. Yang menjalur begitu. Iya kan, namanya kan negara harus hadir. Artinya ketika itu menjadi atensi pemerintah pusat, Cilegon sebagai gerbang Pulau Jawa yang menghubungkan dengan Pulau Sumatera yang pada saat mudik, ya kita kan sama melayani, tidak hanya warga Cilegon. Artinya melayani dalam arti, contoh kan itu juga bagi dari aspirasi masyarakat juga, Jo. Iya benar. Kan saya orang Ciwandan. Nah, ketika tahun lalu misalkan terjadi waktu itu penindo untuk penyeberangan ke Pulau Sumatera. Nah, mobil antrian truk. Kan mereka asal, mohon maaf BAB-nya, ya karena nggak ada tempat, yang ada di bawah mobil, yang di bawah itu. Nah, ketika mereka jalan kan banyak kotoran. Nah, masyarakat saya yang kena. Iya. Gitu tuh, masyarakat saya yang kena dampak. Nah, itu kan rame mereka. Nah, maka ketika tahun berikutnya tolong dong pemerintah siapkan. Gitu tuh. Dikasih masukan lah, toilet begitu. Iya, gitu. Nggak salahkan juga supir. Mereka begitu mau itu nggak ada. Ya namanya sudah kebelat kan. Gitu. Nah, itu tuh Pak yang krusial soal gerbang Pulau Jawa itu. Dilingkar lah, terutama itu kan rest area itu kan sedikit banget itu Pak. Maksudnya nggak ada pembahasan kah gitu di DPR untuk ini kayaknya butuh nih rest area, coba dong eksekutif gitu di komisi berapa direncanakan itu gitu. Itu komisi 2. Komisi 2 ya. Komisi 2. Sudah ada pembahasan untuk belum ya. Belum. Pada saat itu tidak ada pembahasan itu. Tapi penting kan Pak ya, rest area di situ ya. Sebenarnya sangat penting. Ya rest area kan minimal mereka ya juga kan biayanya juga gede. Harus pembebasan lahan. Ya sementara kan di Ciwandan harga tanahnya juga lumayan gitu. Ini ya harusnya pinter lah Pak eksekutif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Pusat ya tiap tahun kami ini dilalui coba dong DAK-nya kita ajukan gitu tuh. Kalau nggak ada dengan uang kita nggak mampu misalkan, kan bisa karena ini kan kepentingan nasional. Itu tuh. Ada dana alokasi khusus. Iya, misalkan PUPR. Nah, gitu tuh. Mengusulkan diperkuat dengan instansi Polri. Karena Polri yang instan juga saat Modi kan, bisa saja ada inovasi dari pemerintah daerah gitu tuh. Betul. Itu bisa sebenarnya itu. Ini soal ini Pak PAD kita tahun ini merosot katanya Pak ya. Betul Pak ya?
Merosot ke di angkanya mah nggak merosot, tapi realisasinya katanya defisit. Defisit. Nah, Jadi, apa masukannya? merosotnya begini. Jadi APBD kan asumsi, proyeksi. Asumsinya misalkan 400 miliar. PAD kita berapa? Dewan kan biasanya ngotot tuh. Pokoknya PAD kita harus 1,2 triliun. Karena kebelanjanya segini, maka pendapatan harus dipacu, menaik. Nah, mereka berasumsi, oh nanti ini dari BPHTB, oh nanti ini dari IMB. Nah, contoh BPHTB, dia diproyeksikannya 200 miliar, ternyata investasinya gagal. Itu loh, Jo. Itu yang terjadi. Dia sudah menargetkan 200 miliar. Ternyata tidak ada investasi. Gagal beli tanah. Kan BPHTB itu dapatnya dari ketika ada transaksi tanah. Jual beli oleh investasi. Oleh investor. Nah, itu gagal kemarin. Sementara di APBD reguler tadinya sudah diproyeksikan pendapatan kita 1,2 triliun termasuk BPHTB itu. Pada saat realisasi nggak jadi. Si BPHTB itu nggak dapat, berarti kan belanja mah segitu, ternyata pendapatannya nggak tercapai. Nah, di situ nggak ada uangnya. Tuh. Jadi program-program yang lain akhirnya ya udah gitu hilang begitu Pak ya. Kan program pemerintah itu nonsen tanpa anggaran, harus berbasis anggaran. Iya. Berarti masukannya apa harusnya gitu Pak dengan Iya, pendapatan kitanya banyak yang bocor sebenarnya, kurang optimal. Kayak contoh misalkan dari pajak restoran, itu tuh. Ya berarti retribusi parkir. Pengawasan dari pihak OBD-nya berarti Pak ya. Iya. Itu yang perlu dioptimalkan. Iya, artinya pengawasannya ada di DPRD, komisi terkait, sering kita sampaikan, komisi 3 gitu. Oke, ini kita sudah di akhir obrolan Pak Haji Isro. Ini Pak Haji sudah akan berhenti menjadi DPR, tapi sudah mendaftar di KPU Pak ya. Artinya ada upaya lagi untuk bagaimana terus bersama masyarakat Cilegon gitu. Apa yang ingin disampaikan Pak untuk sahabat PCO? Ya tentu di akhir masa jabatan ini, pertama mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Saya mengakui, saya memahami bahwa al-insanu makhlul khotowan nisyan, bahwa manusia itu sifatnya lalai, lupa, khilaf. Banyak sekali persoalan-persoalan yang masih dibutuhkan kehadiran DPRD. Dana berdasarkan survei yang kami lakukan, walaupun memang alhamdulillah kepuasan trust masyarakat terhadap DPRD itu cukup bagus di angka 70%. 70%. Terkait dengan aspirasi yang disampaikan, baik infrastruktur, contoh misalkan drainase, paving block, itu lebih banyak kebanyakan kepada anggota dewan di dapil masing-masing daripada ke eksekutif laporannya. Jadi lebih cepat terrealisasi. Tentu selama memimpin jadi ketua DPRD, saya banyak kekurangan, banyak kehilafan, banyak lalai, mohon dimaafkan. Dan apa yang sudah kami lakukan sebetulnya sangat maksimal, karena DPR itu kan kolektif kolegial, bekerja secara bersama-sama, sehingga bagusnya DPRD, bagusnya seluruh anggota DPRD. Jeleknya salah satu anggota DPRD tetap terbawa juga ketidakbaikan institusi DPRD, karena kami adalah kolektif kolegial. Maka mudah-mudahan nanti si anggota dewan yang akan dilantik pada tanggal 4 September jaga marwah DPRD sebaik-baik mungkin, karena ketika Anda sudah dilantik menjadi anggota DPRD, maka 80% kebebasan Anda sudah dirampas oleh negara. Iya. Ya contohnya gini aja. Anggota DPRD datang ke masyarakat tahlilan, pakai kaos, nggak pakai baju koko, nggak pakai pakaian rapi, pantas nggak? Pasti kan diomong. Iya. Anggota dewan, anggota dewan. tahlil nggak kaos, mau apa pantas
Nah, itu salah satu contoh dirampas negara itu. Melekat jabatan itu itu juga menjaga harkat martabat DPRD. Tanggung jawabnya bertambah. Tanggung jawabnya, apalagi seorang pimpinan DPRD. Itu tuh. Jadi waktunya habis. Oh, nah di situ resiko menjadi pejabat publik. Itu salah satu contoh kecil. Dan apa yang sudah baik mohon dipertahankan, yang kurang baik diperbaiki oleh teman-teman anggota DPRD, karena sekarang itu 30% itu anggota DPRD baru, incumbent banyak yang tidak terpilih. Jadi itulah optimisme dijaga bahwa DPRD adalah institusi negara yang ada di daerah. Hasil konsensus desentralisasi pemerintahan gitu, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah disitulah kewenangan 3 tupoksi yang disampaikan, sering saya sampaikan, penganggaran, controlling, dan legislating, pembuatan peraturan daerah. Seperti dan yang terakhir yang tadi disampaikan, ya memang sudah menjadi konsumsi publik karena sudah tahu. Di akhir masa jabatan ini saya coba ikut ikhtiar, bagaimana bentuk ikhtiar itu, mudah-mudahan juga apapun takdir yang Allah berikan, tentu saya harus siap menerima dan ikhlas, karena sebagai hamba yang lemah, kewajibannya adalah ikhtiar. Kewajiban kami berusaha, tapi apapun nanti hasilnya melalui instrumen politik ini, jabatan itu insya Allah untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Itu saja. Siap, terima kasih. Berarti akan tetap mengabdi untuk masyarakat, Pak? Insya Allah, apabila amanah itu diberikan oleh rakyat kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Melalui tangan-tangan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat BCO, itu obrolan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan begitu dalam apa yang disampaikan. Jangan lupa di-subscribe dan juga terus ikuti berita dari BCO Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.